Materi CNN ini belum saya share ya. Nyusul aja gitu ya. Nah ini convolutional neural network. Jadi dulu tahun 2008 atau 2007 itu saya tesis syarat tiruan gitu kan. Ada problem itu di prosesornya berat gitu ya, karena dulu itu belum kenal saya deep learning gitu kan. Apalagi CNN itu ya belum ada. Jadi bentuknya tuh dulu biasa kayak yang mata kuliah sebelumnya yang syarat tiruan itu ya. Tinggal layer, backpropagation, di training, terus ketemu modelnya dipakai itu kan yang neural network biasa. Nah, begitu ukuran waktu itu saya tanda tangan kan, ukuran tanda tangannya saya jadikan vektor itu sekitar berapa itu ya? Ada banyak gitu. Hang komputernya waktu itu. Dan waktu itu saya nggak kenal juga istilah GPU apa istilahnya itu kan. Apalagi waktu itu Celeron. Wah, juga nggak kuat waktu itu bisa jalan. Nah, CNN ini untuk mengatasi ukurannya yang besar itu ya, matrik gambar yang besar itu dia bisa diatasi dengan konvolusi. Nah, di sini letaknya gitu. Ini gambaran umumnya CNN itu. Mungkin ada beberapa yang tesis ini ya. Kayak Mbak siapa tuh? Yang masker itu ya. Kemudian di sini ada 28, di sininya kenapa dia bisa turun jadi segini, terus kemudian di sini ada berapa, ada 8 lapis, ini maksudnya apa, kita bahas satu persatu. Oh tiba-tiba kok ini jadi kecil ini pooling ini untuk apa gitu kan. Dan terus akhirnya itu, oh di sini ada softmax, kok ada 10, oh itu ntar kita bahas, ini kebetulan ini contohnya ya. Kemudian convolution, jadi convolution itu mengkonversi ya, jadi fungsi konversi. Fungsinya itu pakai apa? Ya pakai filter namanya. Namanya filter nih, filter vertikal gitu ya, kanan dan kiri gitu kan. Ada plus, ada min, jadi mempertegas gitu kan. Istilahnya kubu A apa kubu B. Jadi untuk memperjelas biasanya dipakai di deteksi tepi. Jadi ini gambar aslinya misalnya. Ukurannya kan 4 kali 4. Jadi nanti dia ini ditepok di sini, terus geser ke kanan, terus turun ke bawah, itu ya. Jadi dia dihitung satu persatu. Ini contoh hitungan ini, hitungan yang atas ini, yang pertama, itu kan, yang menghitung 29 ini. Nah itu ntar ini 0 dikali, ini gambaran, 0 dikali min 1 kan 0, terus 50 dikali 0, 50 dikali yang ini. Jadi ini kayak ditepokin ke sini, terus dikali gitu kan. Kalau yang dikali 0 ini kan pasti 0, 0 dikali ini kan 0, gitu. Jadi 0, terus ada 31. 31 ini dikali 2, ini 62. 33 dikali min 1, yang ini min 1. Itu min 33. Nanti ini totalnya, total apa istilahnya? Total di jumlahnya gitu ya. 62 dikurang 33 itu 29. Benar ya, 29 ya, 29. Terus yang ini geser ke kanan, nah ini ketemu ini. Terus yang ini ketemu 35 minus 22. Ini teknik konvolusi. Gitu. Sebenarnya metode itu udah ada dari dulu. Konvolusi ini kan mata kuliah ini ya, matrik, aljabar linear, statistik gitu kan. Cuma entah kenapa dulu orang-orang ini nggak kepikiran bisa dipakai ternyata gitu ya. Pertama kali dipakai itu untuk image processing, ini gambar, terus pakai namanya Sobel filter gitu kan. Dia bentuknya seperti ini. Dia ada dua, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau yang vertikal ini hidungnya kelihatan. Jadi kalau ke horizontal nanti ada lagi yang bentuknya
bentuknya gitu ya. Yang ini kelihatan, yang ini enggak. Ada dua jenis. Kemudian ada istilah berikutnya itu padding. Padding itu ada dua jenis. Kalau yang tadi ini itu namanya nyebutnya valid padding. Entah kenapa namanya itu juga saya jadi bingung. Valid padding. Tapi ada lagi padding yang supaya menjaga ukurannya tetap sama, namanya same. Nah, kalau ini benar nih same padding yang sama gitu kan. Jadi antara ini ukurannya sama, tadinya itu 4x4, kalau yang ini kan 4 dikurang 3 jadi 2 gitu kan tadi ya. Kalau ini 4 dikurang 3 ya. 4 kali 4 tadi kan 3 kali 3. Jadi ini kalau ditambah 0 bingkai, dulu kayaknya saya sempat waktu MATLAB saya tambah bingkai gitu kan ya di sekitarnya gitu kan. Nanti ini yang apa namanya tadi ini filternya itu nempelnya nggak di sini tapi di ujung. Nah kalau nempelnya di ujung, kalau digerakin terus ke bawah, ini ukurannya sama gini, sama dengan apa ya, dengan ukuran aslinya hitamnya gitu kan. Ini kan jadinya tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurang filternya kan 3 ya. Kurang 3. Ini benar kan ya? 1, 2, 3, 4. 1, benar. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh iya benar. Tapi kalau yang ini, 1, 2, 3, 4. Ini jadi 2 ya. 2 kali 2. 2, 2, 3, 4. Ya. Ini jadi kecil ya kalau yang valid padding. Tergantung nanti penerapannya boleh pakai yang ini atau yang bawah. Nanti kita praktek kayaknya sih pakai yang bawah nih, valid padding. Nah, convolutional layer. Ini kan contoh ada gambar itu ukurannya 28 kali 28. 28 kali 28. Nah, pakai filter 3 kali 3. 28. Contohnya bilang 28. 8 filter. Berarti dia ada 8 seperti ini. Kalau ini contohnya ini gambarnya ukurannya 4 kali 4. 4 kali 4. Filternya ada 1. Ya ini. Jadi 4 kali 4. Kalau 4 kali 4 filternya ada 8. Berarti ini ada 8 biji seperti ini. Untuk filternya 8 filter. Gitu. Jadi nanti sini 1, 2, 3, 4. 4 dikurang berapa ini? 4. 1. Kalau 4 ini dia jadi 2 kali 2 ya. 4 jadi 2 kali 2. Pakai filter 4. 1, 1, 1, 1. Iya, 2 kali 2 ya. Taruh. 28 dipakai filter 3 kali 3 berarti dia pakai valid padding apa nih? Yang ukurannya tadinya 28 jadi 26, 28 itu berkurang. Benar nggak tuh berkurang? 28 berkurang 4 ya. 4. 8. Terus ini ada 8 biji. Jadi kayak kartu bridge gitu kan, kartu bridge ada 8 biji ngejejer gitu ya, ke arah sana gitu. Itu masing-masing kartu itu hasil dari
konvolusi ini 28 kali 28 itu. Aduh, saya ini nyari contohnya tadi berapa ya ini. Filternya, ukuran filternya itu. Tatar lah, bahas lagi. Ini saya ambil dari internet. Ada yang bagus tuh dari Zhou namanya ya, Cina itu. Ini kalau tadi kan 4 kali 4. 4 kali 4 itu hasil keluarannya 2 kali 2. 2 kali 2 dengan filter 3 kali 3. Jadi yang tadinya 4 dikurang, hitungnya gimana ya? 4 dikurang 3, 1. Ya pokoknya gitulah. Saya lupa tadi ngitungnya gimana itu. Jadi 26 kali 26. Ini kayaknya sih filternya 3 kali 3 nih ukurannya. Jadi ada 8 biji. 8 biji. Berikutnya ini pooling. Pooling itu similarity. Jadi dia mencari biasanya sih pixel itu tetangganya itu ya mirip sama yang utama. Kayak jalan raya itu kan kalau kita lihat bisa jadi garis, bisa juga jadi kayak batang gitu kan. Nah, pooling itu dia mengekstrak yang tadinya batang ini jadi kecil gitu. Jadi yang tadinya ukurannya 4 kali 4, dia bisa langsung dihajar habis jadi setengahnya ini ya, bagi 2. Caranya dia cuma mencari ada 3 pilihan beberapa gitu. Kalau yang ini paling gampang dicari maksimalnya aja. Yang ini 80, yang kotak yang 80, yang ini 31, yang ini 90, yang ini 95, kemudian seperti ini. Dan biasanya sih emang benar itu. Jadi di sekitar ini itu yang fokus utamanya kan yang ini, gitu kan. Kemudian di yang sebelah sini tuh fokus utama yang ini. Fokus utama yang ini. Yang ini fokus utamanya yang 95 ini. Jadi dirapetin gitu ya. Jadi yang tadinya yang gendut jadi kurus. Kurus tapi itu emang benar ekstraknya gitu ya. Jadi makanya nanti bentuknya itu kalau contohnya ini dia separohnya nih. 26 ketika di pooling dia ukurannya itu separohnya dari ini. Dan 8 biji. Nah, kemudian ini baru di seperti biasalah di apa ya namanya ya, feed forward, maju ya, maju. Kemudian di klasifikasi nanti menjadi 10 karena gambarnya itu contohnya ada 10 kelas. Nanti pakai softmax, ini ada kelas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini nanti kelas yang tertinggi itulah yang hasilnya, klasifikasinya. Makanya di sini ada implementasi softmax. Kalau Mbak Ivana itu ininya mau diganti ini ya, metode lain, silahkan coba. Kemudian di sini softmax itu silakan langsung aja cari yang terbesarnya atau juga bisa digunakan untuk ini ya, probabilitas. Jadi kalau misalnya klasifikasinya itu bukan jenis-jenis gambar misalnya baik, cukup, kurang, jelek, sangat jelek gitu kan, atau mengukur kinerja. Nanti kalau misalnya sangat bagus itu warnanya merah gitu kan, bagus merahnya agak redup, terus sebagainya itu bagus pakai softmax gitu. Dibanding hasilnya itu langsung bagus atau enggak. Dan dihitungnya menggunakan namanya cross entropy loss fungsinya. Jadi kalau misalnya ketemu softmax-nya itu 0,8, nanti minus ln itu ketemu ini apa ini namanya akurasi ya, error. Jadi errornya ini kalau
0,8, ya errornya 20%, 22%. Atau akurasinya 80 berapa gitu. 78 berapa gitu ya, persen. Dan ini sebenarnya kelihatan ini 80% ini mah ya. Tapi ternyata cross entropy itu dilonkan, ya jadinya 79 berapa gitu ya, enggak 80%. Nanti kita coba, ini saya share data dari ini CIFAR searching aja. Dia ada 10.000 gambar gitu ya. 60.000 gambar. Ada 10 kelas, tiap kelas itu berapa itu? 6.000 ya, 6.000 kali 10 kan 60.000 ya, 6.000 gambar. Ada gambar pesawat, ada gambar mobil, burung, dan seterusnya. Nanti dia dimasukkan ke CNN, kita pakai TensorFlow, Keras biasa. Nanti ketemu seperti ini. Udah, kita coba aja gitu ya. Ini itunya apa? Langsung saya share aja deh, biar sambil nyoba ini. Download CNN. Saya juga download nih dari internet juga. Yang paling gampang itu. Ada beberapa yang di Google Colab nggak jalan itu ya. Harus di notebook atau di lokal gitu. Nah, ini udah. Ada 4 pilihan. Bisa bukan 4 pilihan, sumber ya sumbernya. Pertama impor library. Yang dibutuhkan tuh TensorFlow, Keras, sama plotting. Kemudian kita mengunduh CIFAR dataset ini. Atau kalau udah punya bisa upload dari sini. Tapi mendingan dari internet aja langsung itu. Download. Tahun ukurannya lumayan berat juga nih. Tapi sepertinya sih kalau download ke Google Colab itu lebih ringan karena dia nggak masuk ke kita gitu ya. Jadi antara Google sama mereka itu kayaknya kecepatannya tinggi banget gitu. Nggak, kalau download atau upload dari sini kok beda itu kalau saya lihat. Berarti network kita ini jelek banget dibanding mereka. Antara Google ke CIFAR ini cepat banget urusannya. Kemudian ini kita mau lihat udah di download belum? Ini kelasnya namanya ada 10 kelas, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini ada subplot 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan. Terus kolomnya itu sampai 5 juga, itu ada 4. Ini sebenarnya ada gambarnya yang kurang jelas karena emang untuk supaya kecil ya. Kalau tajam ini ukurannya itu 32 kali 32 gitu ya. Nah ini kalau pengen ngelihat ukurannya itu kalau saya 32 yang ininya ini subplot sih ya harusnya ini 32 juga, jadi ukurannya 32 kali 32. Terus ada RGB 3 warna, paduan 3 warna RGB, berarti ada 3
Jadi selain satu gambar ini, dia ada, kalau kartu ada 3 kartu gitu ya. Tiap gambar itu 3 kartu, kartu matrik R red-nya, matrik green-nya, matrik blue-nya, angka untuk matrik blue-nya. Terus kalau dirapetin, tak, jadi seperti ini. Jadi selain pola, ada juga RGB-nya warnanya. Jadi dia kalau kalau pengen dilihat, ini kan tren ya. Nah, tren image. Saya pengen lihat satu aja gitu kan. Yang kedua, yang satu aja. Itu dia bentuknya seperti ini, RGB itu ya, red, green, atau juga nih, mana nih, red. Oh ini nggak lengkap ya, karena ini dia dipotong gitu ya. Jadi satu gambar ini ada satu R 32 kali 32 merah, 32 ukuran 30 kali 32 biru, sama hijau gitu ya. Berikutnya kita mulai panduan ini, silakan baca ini di help atau standar ininya ya, sintaknya ini kita harus belajar ini juga kalau pengen tahu jelas itunya. Padding, oh ini valid nih, berarti yang mengecil berarti itu ya paddingnya. Terus ada lagi istilah filter, tadi udah. Ini banyak sekali istilahnya, silakan baca nih kalau yang mau fokus ke CNN itu ya, neural network ini. Tinggal nyontek aja panduannya ini. Nggak perlu dihafal ya, yang penting kalau orang IT mah lihat manualnya terus ikutin gitu aja. Terus kalau manualnya kok aneh, ya jangan protes sama manual gitu ya, itu kan udah aturan dari pembuat ini kan, TensorFlow-nya gitu ya. Ini arsitekturnya itu mirip, ada beberapa layer, ada hidden layer juga, hidden layernya itu di convolutional juga gitu ya. Di sini inputnya itu ukuran gambarnya tadi 32x32, ada 3 warna RGB tadi. Kemudian relo itu biasa standar deep learning untuk menghindari apa itu namanya overfitting gitu. Kemudian ini ada max pooling. Max pooling itu ini berarti paroknya gitu ya. Setengahnya. Kemudian ini ada 4. Ini kalau pengen jelas nanti di model summary ya. Supaya kelihatan struktur ini. Nah, stoknya kita lihat model summary. Nah, seperti inilah urutannya itu. Jadi konvolusi itu sampai ukurannya 4. Itu ya. Kecil banget nih. 4 kali 4, yang tadinya 32, 30, 15, 13, kecil. Ini dia belum ternyata. Ditambah lagi, ini untuk terakhir. Gitu ya. Nah ini mungkin yang bisa diganti dengan apa gitu ya. Ini kan softmax nih. Nah, ini jadi di sini ada angka 10, itu 10 kelas. Jadi ntar hasilnya ada 10 angka, isinya nanti probability. Jadi kalau dilihat lagi hasil terakhirnya itu dari yang 32 kali 32 terus turun jadi tinggal 10 angka gitu istilahnya, 10 vektor ya. 10 vektor isinya 10. Tiga puluh dua. Kalau lihat ini mengecil ya. Nah setelah itu dikompil, habis dikompil di training. Vektornya dia 10. Jadi kalau 10 iterasi gitu yang disebut iterasi kan vektor. Dia loss kategorikal. Ini berarti dia multi class. Kalau cuma 2 kelas dia biasanya pakai binary apa gitu.
Di sini dia menghasilkan ketika fitting itu dia apa nih? Di sini ada file akurasi, file loss, akurasi, sama loss. Outputnya ini ada 4. Itu nanti dimasukkan ke sini. Kalau mau diplot, ini ada akurasi. Ini harus sama nih akurasi labelnya. Terus ada yang file akurasi ini. File akurasi. Oh ini udah 10. Kalau saya lihat grafiknya, itu nanti ini muncul. Ini yang oranye itu file akurasi. Ini file akurasinya dia akan naik terus. Gitu. Kalau yang biru ini akurasi. Yang ini. Kalau udah, kemudian ini untuk akurasinya 70%, benar nggak 70%? 71 ya. Oh ini kalau dia nyaranin lihat sini kalau untuk naikin ya model lain. Gitu. Kemudian di sini, oh ini mas saya iseng nih ya, udah sampai sini sebenarnya. Ini saya iseng untuk testing. Soalnya di sini nggak dijelasin ngetes benar nggak sih gambarnya gitu kan. Ini ada gambar yang ke 111 gitu ya. Ini kan pesawat terbang ya. Pesawat terbang. Nanti ini mau saya tes nih, itu kan gambar pesawat terbang ini. Kemudian ini hasil dari softpacknya yang 10 kali 1 itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, minus 10. Nah, kelasnya itulah yang nanti ini belum ini lagi. Ini cuma alat bantu untuk ini aja ya. Untuk max-nya gitu. Ternyata ini tertinggi. Dan kalau kita lihat itu kan airplane, benar berarti ya. Coba 100 berapa nih? 150 dah misalnya 150. Ini saya bingung juga kenapa kalau ini 150 doang itu saya juga bingung itu kenapa error gitu ya. 150 ini melanggar standar matriknya kali ya. Ini kalau saya tes juga. Nah ini error. Berarti dia maunya itu range dia 150 100 sampai 151. Ini banyak juga yang belum dijelasin di contoh tadi itu. Ini kalau saya lihat max itu 3 mana ini? 3,73 itu nomor 9 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sip. Oh ini belum saya ini ya. Kok sip kayak begitu ya? Ngaco nih kayaknya ya. Coba satu. Ini apa ini? Mobil. Nah ini kita. Satu. Benar nggak dia otomobil yang nomor 2? 0,9. Mana? 936. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah ini ngaco nih.
Ngacoannya ada yang ngaco juga berarti ya. Ini perahu. Perahu. Sip ya, sip. Sembilan itu nomor 2 dari bawah. Nah, ini benar ya, sip. 12 apa nih? Nah, apa ini? Nah, anjing atau kucing ini? Nah, tadi ini 12, berarti di sini 12 dan 13. 13. 2,7. 2, 3, 4, 5, 6 yang ke 6. 2, 3, 4, 5, 6 dok. Ini benar kayaknya anjingnya. Oke, gitu aja. Nanti kita lanjut ke habis dasar ya, yang RNN itu yang recurrent gitu, neural network. Sama saya minta informasi ininya yang tadi sentimennya itu ya. Grupnya masih sama yang kayak yang dulu. Kita tunggu aja ya sampai asar. Silakan, ada yang mau istirahat kita gimana? Saya stop dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Pak,